sampai di jalur pendakian. Sampai di jalur pendakian nih. Jadi ada pertama kan nanjak gitu, terus aspal, terus udah mulai tanah, baru kita ambil kiri di jalur pendakian. Di ujung sana terlihat vegetasi hutan bambu. Jadi gue bisa ambil kesimpulan, gue harus mempercayai omongan Eko. Dan Eko menyatakan ini adalah jalur yang benar. Padahal ini bukan jalur kita. Gue lanjutin lagi perjalanan, dan gue temuin lagi bayangan yang tadi. Sama persis, cuman posisinya ini bayangan lebih berani. Jadi dia nabrak gue, Bang. Gue sempet dan di saat gue menjelang kenaikan kelas mau ke kelas 3 itu, Mira sempat pamit sama gue karena dia bilang saya udah nemuin tempat yang baru gitu. Nah, suara yang keluar dari Teh Krisna ini adalah suara kawan makhluk astral gue kecil dulu. Nggak mikir panjang lagi, Eko pun gue tinggal, gue bawa tas keril itu, gue anjat tuh jalur akar, gue tangkap tangannya, lu kenapa? Gue bilang gitu kan. Dia nunjuk, itu apaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Narasi Misteri. Balik lagi sama gue Randy Mulya. Dan di Narasi Misteri kita akan menceritakan kisah-kisah pengalaman pribadi para narasumber yang datang ke sini di luar nalar tapi terjadi apa adanya. Nah, kali ini gue udah kedatangan salah seorang narasumber yang punya pengalaman pengalaman dia di gunung yang lumayan gak masuk akal. Nah, kita langsung aja kenalan sama narasumbernya. Halo Bang Lukas. Halo Bang Randy. Sehat ya Bang? Alhamdulillah sehat. Nah, mungkin buat teman-teman pendaki, Bang Lukas ini udah bukan orang yang asing buat kalian. Karena bisa dibilang orang lama lah di pendakian. Nah, Bang Lukas. Yuk. Lo kali ini mau menceritakan kisah lo yang di Gunung Gelis ya? Iya. Nah, di ini Sumedang. Ya, Sumedang ya. Ya. Ini kira-kira terjadi di tahun berapa, Bang? Kejadian Gunung Gelis ini terjadi di tahun 2020. 2020, belum lama ya? Belum lama. 2 tahunan yang lalu ya? Boleh minta sedikit kisi-kisi gak sih Bang buat pengalaman lo yang ini? Di Gunung Gelis ini gue ketemu sahabat astral gue selama 20 tahun. 20 tahun? Dan ketemu di Gunung Gelis. Ketemunya di sana? Ya, setelah gue tersasar. Tersesat sih lebih tepatnya. Tersesat di Gunung Gelis. Tahan dulu ceritanya Bang. Siap. Buat teman-teman, lo tungguin video ini sampai habis, jangan lo skip aja iklannya. Dan buat kalian yang punya pengalaman pribadi, lo juga bisa ceritain di Narasi Misteri, tinggal DM ke Instagramnya Narasi Misteri atau email ke Narasi Misteri seperti yang ada di deskripsi di bawah. Dan di sepanjang video ini akan ada artwork yang digambarkan langsung oleh tim Narasi Misteri sesuai dengan sosok-sosok apa yang dilihat oleh narasumber saat kejadian itu terjadi. Dan jangan lupa follow akun TikTok Narasi Misteri karena di situ ada konten-konten yang berbeda dari YouTube dan Instagram. Ya udah nggak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk ke ceritanya. Karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin. Bang Lukas, Yuk. Nih awal lo perjalanan ke Gunung Gelis ini tuh gimana tuh? Jadi rencananya tuh gue mau bikin open trip sih sebenarnya di tahun 2020 itu. Cuman karena di tahun 2020 itu lo tau sendiri negara kita sedang dilanda virus COVID-19, jadi peserta tuh nggak sesuai apa yang gue harapkan gitu sebenarnya. Jadi di sini gue cuma dapat
ada 6 peserta waktu itu. Jadi nih hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 ini gue berangkat nih sama peserta satu nih, cewek namanya Felisa. Dia orang Bekasi juga. Nah kita janjian di Terminal Bekasi. Terminal Bekasi sekitar jam 7 pagi. Jam 7 pagi berangkat sampai nunggu mobil sekitaran jam 8 pagi nih. Kita udah naik bis. Udah tuh di sana ngobrol-ngobrol, gue di dalam mobil. Nah, gue bawa carrier 1, Felix juga bawa carrier 1. Cuman nantinya bakal packing itu di tempat kawan gue yang ada di bawah kaki Gunung Gelis. Ya udah, jadi kita bawa peralatan masing-masing aja dulu, pribadi masing-masing gitu loh. Udah jam 8 lewat, akhirnya dia bisa berangkat nih. Nah di perjalanan nggak ada kejadian-kejadian yang aneh sih, memang gue mikirnya itu tujuan kita untuk mendaki udah cuma menikmatin alam aja gitu kan. Sambil liatin bukit, sambil liatin gunung-gunung apa yang gue lihat pada saat itu. Sekitar jam setengah 12 siang, singkat cerita, gue sampai nih di daerah Paramon. Mereka orang-orang sana terkenal disebutnya Paramon atau Parakan Muncang. Nah turun di sana di Parakan Muncang, gue mau ngabarin kawan gue nih namanya Mas Eko. Mas Eko ini kebetulan dulu sempat sekolah bareng sama gue di daerah Bekasi, sama bareng Kang Utis juga. Kalau emang lo tahu pernah nonton di channel sebelah, Kang Utis ini adalah kawan gue yang sempat tersesat juga di Gunung Cermai waktu itu tahun 2002. Yaudah, karena handphone gue lowbat, jadi gue melipir ke warung nih bang. Gue melipir ke warung, gue ngecas handphone, gue pesen kopi. Felisa cuman pesen teh waktu itu. Gitu. Sekitar 10 sampai 15 menit gue coba lihat handphone nih. Gue nyalain handphone, gue hidupin. Nah, alhamdulillahnya hidup, baterai baru terisi dikit. Gue kabarin Mas Eko. Mas, gue udah nyampe di Paramon nih. Oh iya deh om, tunggu situ. 10 menit lagi gue nyampe, dia bilang gitu kan. Yaudah, gue sambil nunggu ngobrol lagi sama Felisa. Udah sekitaran 10 menit, Eko sampai nih. Eko sampai, dia bawa motor 2. Eko 1 sama Om Kewon. Om Kewon ini yang nanti bakal nemenin gue ke Gunung Gelis tersebut gitu loh. Yaudah, akhirnya gue naik sama Eko. Nah, sedangkan Felisa naik sama Om Kewon gitu kan. Yaudah, 2 motor kita berangkat. Sekitar 5 sampai 10 menitan sampailah kita di rumahnya Mas Eko nih. Nah, gue ramah tamah di sana, gue ketemu sama istrinya, ketemu sama anak-anaknya. Jadi si Eko ini dulu sempat tinggal di rumah gue bang. Selama beberapa tahun udah sempat jadi anak angkat juga sama nyokap. Jadi gue anggapnya nih Eko ini adalah abang gue lah kasarannya, abang angkat gue. Jadi udah bener kayak saudara banget gitu. Dan udah bertahun-tahun juga gue nggak ketemu semenjak kita lulus SMP waktu itu. Dia itu sampai di sana sekitaran jam 1 kita sholat, kita makan. Nah rencananya kita bakal muncak itu abis asar bang, sekitaran jam 4 atau setengah 5. Nah ada peserta dari orang Bandung 2 orang nih, ngabarin gue lewat WA. Bang Lukas, kayaknya gue bakal lembur nih, gue bakal ngaret, kayaknya nggak bisa jalan bareng deh. Oh kalau kayak gitu gimana jalan baiknya, gue bilang gitu kan. Ya terserah Bang Lukas deh, saya mah ikut aja. Nah kebetulan tanggal 25-26 Juli itu MT Gunung Gelis itu ngadain acara bersih-bersih gunung bang. Jadi kebayang juga nih mungkin sama lo kalau lo emang pernah mendaki seperti apa bakal ramenya di atas sana gitu kan. Akhirnya yang orang Bandung ini namanya Teh Krisna sama Kang Dian, dia suami istri. Gue bilang sama mereka gini, gini aja deh Kang, kita bagi 2 kloter aja. Gue bertiga, gue, Mas Eko sama Felisa berangkat duluan, bawa tenda, bawa logistik, udah lo orang tinggal
tinggal bawa perlengkapan lo aja deh, tinggal muncak doang lu tungguin di atas gitu kan. Karena memang Gunung Gelis ini ya nggak tinggi-tinggi banget Bang. Iya. Cuman 1181 apa kalau nggak apa 1121 gitu, gue agak-agak lupa deh. Nanti apa kawan-kawan bisa cek aja sendiri. Naiknya juga udah di ketinggian yang lumayan ya. Iya. Udah gitu si Kang Dian setuju nih apa yang gue mau gitu kan. Jadi dibagi 2 kloter ya, dibagi 2 kloter. Tim 1 gue, Eko sama Felisa. Asar nih ceritanya Bang. Asar kita sholat dulu, habis kelar sholat kita packing ulang. Felisa waktu itu tidur Bang. Felisa kocak tidur. Nah kan gue emang orang iseng Bang, sama gue orang iseng banget. Pada saat packing karena Felisa tidur kan, jadi gue kerjain nih Bang. Jadi barang-barang yang berat gue masukin ke tasnya dia. Jadi gue sama 3 tas itu tuh berat semua. Udah tuh. Tasnya gue taruh di depan, tas dia juga gue taruh di depan. Gue bangunin nih, Val, bangun. Dia muncak, gue bilang gitu kan. Oh udah, ayo muncak. Yuk bentar, gue siap-siap dulu, dia bilang gitu. Yuk kita bawa tas nih masing-masing, diangkat. Anjir, berat banget ini gue tadi. Ini sampai packingin nih bilang gitu kan. Gue udah lu bawa, kuat kan lu? Wah parah lo kata dia. Tapi kuat kan? Kuat sih, akhirnya dibawa juga sama dia, gue bantuin kan. Biasanya lebih enteng karena perempuan. Iya, gitu. Cuman karena sampai sekarang si namanya Felisa ini gue sih nyebutnya rival. Karena emang gue kecot mulu Bang. Di setiap perjalanan gue kecot mulu sama setiap pendakian gue sama dia tuh pasti kecot. Ayo sengaja gue kerjain gitu. Gue tuh udah ngambek ya kan, tapi tetap dibawa sama dia tuh. Kita sempat foto juga. Udah tuh kita doa bertiga. Ada juga sih kawan namanya Om Ari. Dia adalah salah satu pendaki juga di daerah Sumedang itu di Koki. Di Koki Bang. Dan gue tahu cara masak nasi, cara masak ini dibuat pendakian tuh dia ngajarin gitu. Ini udah habis foto-foto juga. Bismillah lah kita berangkat. Nah Gunung Gelis memang gak terlalu tinggi Bang. Cuman dari pertama kita trek pemukiman warga sampai ke ladang penduduk itu jalurnya udah nanjak Bang. Udah bener-bener nguras tenaga nih. Kita jalan dari kompleknya, dari rumahnya Eko kita jalan sampai di jalur pendakian. Nih. Jadi ada pertama kan nanjak gitu, terus aspal, terus udah mulai tanah, baru kita ambil kiri di jalur pendakian. Di ujung sana terlihat vegetasi hutan bambu. Nah, sekitar udah masuk dari gerbang pendakian itu, oh iya nih gue agak lupa. Kita nggak pakai jalur Jatiroke. Nah, karena jalur Gunung Gelis adalah jalur Jatiroke. Nah, kita pakai jalur Bukit Jarian. Bukit Jarian itu yang nemuin adalah teman-temannya Eko. Akamsis itu. Belum jalur umum. Bukan jalur umum. Dan memang lagi diajuin untuk menjadi jalur umum buat pendakian untuk ke Gunung Gelis. Karena view-nya enak Bang. Kita ngelewatin bukit dulu, baru masuk ke jalur batu, langsung ke akar gitu kan. Keren banget. Asli keren banget sumpah. Itu rekomendasi banget sih kalau memang mau ke Gunung Gelis, bisa ngehubungin kawan gue ini sih. Iya. Jalur trek bagus berarti. Sebenarnya view bagus ya. View bagus banget. Apalagi buat latih fisik sih, lebih ke arah sana sih. Buat apa? Yang baru-baru buat coba-coba naik gunung dengan ketinggian yang nggak terlalu tinggi-tinggi banget. Nggak tinggi kan. Tapi berasa lah ya. Iya, lumayan ngeselin sih. Lumayan ngeselin sebenarnya. Deh, masuklah jalur pendakian. Nggak sampai beberapa menit, Eko minta bilang break. Om, break dulu. Capek. Oh ya udah. Nih gue nge-break nih. Posisi jalan nanjak gitu kan. Jadi Eko ada di bawah gue. Nih gue. Nah Felisa masih mau jalan nih. Gue jalan nih kata dia gitu. Yaudah, lo sampai di ujung sana, kan jalan nanjak tuh Bang. Sampai di ujung sana, lo stop ya. Jangan sampai belok ke kanan dulu. Nah, kenapa gue tahu jalur itu? Karena gue 2 minggu sebelumnya gue dari situ. Nah, jadi gue hafal banget treknya.
Nanti ada belokan ke kanan, lo stop di situ aja, Vel. Jangan kemana-mana. Kalau nanti udah masuk vegetasi hutan bambu, gue nggak bakal bisa lihat lo, karena rimbun banget. Oke siap, dia bilang gitu. Ya dulu jalannya sana pelan. Udah tuh. Nah, pada posisi gue lagi istirahat, gue bakar rokok. Eko masih di bawah, dia istirahat, gue kasih air. Nah, gue ngeliatin nih sekitar nih. Nah, biasalah kalau lagi naik gunung kan cuma ngeliatin pemandangan doang gitu. Tapi itu masih yang hutan, belum masuk yang hutan rimbun sih bang. Masih ladang-ladang penduduk juga sih. Nah, di depan gue persis ada satu pohon. Kelihatan nggak aneh. Tapi inilah awal keanehan bang sebenarnya. Jadi pohon itu kurusnya kayak gue, bentukannya kayak gue. Gue lihat lagi, gue lihat kayak ada orang ngintip, gitu kan. Tapi yang gue tahu di situ nggak ada orang lain selain gue bertiga, gitu. Akhirnya gue coba perhatiin lagi. Yang tadinya gue lihat orang ngintip itu tiba-tiba berubah jadi cabang pohon bang. Yang tadinya gue liat orang ngintip gini tiba-tiba berubah jadi batang pohon. Gue sempet kayak gini itu apaan sih itu? Mas Eko sempat ngomong, kenapa om? Enggak mas, gak apa-apa. Dalam hati gue, apa mungkin karena gue kelelahan di perjalanan ya, nggak sempat istirahat banyak gitu loh. Karena kan gue berangkatnya kan emang hari itu juga kan, nggak ada spare gue buat tidur segala macam gitu. Dan malamnya juga gue begadang mau polisi main WA-an dan segala macam gitu. Gue mikir positifnya karena gue kelelahan dan gue itu cuma halusinasi gue doang. Tapi purenya pohon yang tadi nggak ada cabang tiba-tiba tuh ada cabangnya. Dan awalnya gue lihat itu orang ngintip benar-benar. Pokoknya itu pohon jaraknya sekitaran sampai 7-10 meteran lah dari gua tempat gua duduk gitu loh. Dan dari situ Eko bilang, om yuk jalan lagi. Nah, apa yang tadi gue lihat nggak gue ceritain. Dan sebenarnya pada saat posisi itu gue udah ngerasa nih bakal ada apa-apa nih. Tapi gue balik lagi, gue nggak mau mengecewakan 2 teman gue dan 3 teman gue yang nantinya bakal nyusul gitu kan. Yaudah gue pikir yaudahlah bismillah aja lah, nggak bakal kenapa-napa kali. Udah, akhirnya kita berangkat lagi. Posisinya gue di depan, Felisa tengah, Mas Eko sweeper. Kita bertiga rendengan jalan masuk vegetasi hutan bambu. Kita udah mulai masuk hutan rimbun, sampailah di pos 1. Sampai di pos 1 namanya Bukit Jarian. Nah yang disebut Bukit Jarian ini view-nya hutan pinus semua bang, keren banget. Itu sebelum maghrib gue stay di situ. Eko bilang, om kita ngopi dulu yuk. Jadi kita bongkar peralatan, akhirnya kita ngopi. Betul kita ngopi tuh. Kopi habis nih bang, yuk berangkat lagi. Udah bawa tas keril masing-masing, baru banget mau ngelangkah, baru banget mau jalan, kedengeran azan maghrib. Pikiran gue nih, ketinggiannya sekitaran 800 sampai 900 mdpl nih bang, karena memang suara sayup-sayup azan masih kedengeran kan pikiran gue. Karena emang Gunung Gelis kan gak terlalu tinggi ya. Yaudah, akhirnya kita duduk lagi nih, lepas tas keril kita duduk. Nah, Felisa nyeletuk nih sama gue orang, dia bilang gini, di sini ada pemukiman warga ya? Kok gue denger banyak suara orang ya? Nah, yang jawabin Mas Eko nih, karena kan gue bukan emang orang situ ya, karena gue emang nggak tahu juga. Eko ngomong, di sini udah nggak ada pemukiman, Vel. Di sini yang ada cuma hutan pinus doang. Nah, kita bengong nih bertiga atas penjabaran Eko. Nah, kita bertiga cuma main mata doang. Mungkin dalam hati sih, udah jangan dibahas gitu. Dan emang di skip kita nggak ngebahas ke arah sana lagi. Nah udah gitu selang dari sana aku bilang yuk berangkat lagi. Kita pakai nih tas keril. Om, senter ada di tas lu kan? Iya. Yuk keluarin aja, takutnya nanti
kita masuk ke jalur batu, kita ketemu gelap, kita nggak ada persiapan. Oh yaudah, gue bawa center, Felisa pakai headlamp, Eko bawa center besar. Begitu. Posisi masih sama, gue yang leaderin, Felisa di tengah, Mas Eko tetap sweeper. Jadi ada sebuah pohon besar yang kalau dipeluk sekitaran dua orang baru kepeluk, agak lumayan gede. Jadi dari posisinya gue di sini nih, jadi cuma melipir belok melewati pohon besar ini nih bang. Nah sebelah sininya itu adalah udah hutan duri, dan sebelah kanannya itu adalah jurang. Kenapa gue bilang jurang? Karena 2 minggu sebelumnya gue pernah kesana, jadi gue tahu betul trek itu. Udah dari situ kita melewati pohon itu dan masuk hutan duri. Aneh. Posisi hari itu tiba-tiba gelap. Jadi kayak orang mati lampu. Gelap semua bang. Gue sempat ngebreak bertiga. Dalam hati gue, kok tiba-tiba gelap ya? Padahal selama gue mendaki itu, ya gak usah mendaki lah. Kita di rumah aja deh. Di rumah kita lagi nongkrong di depan. Kalau mau malam kan ya sore dulu, senja dulu, ngerasain matahari terbenam pelan baru gelap. Ini enggak bang, pas gue masuk hutan duri itu pure gelap. Dan kita ngebreak bertiga semua. Di sana suasananya langsung berubah. Angin kenceng. Tapi yang anehnya lagi selain tiba-tiba gelap, anginnya kenceng, baju gue nih keterpan nih bang. Dan gue emang posisinya nggak ada persiapan buat pakai jaket karena memang nggak ada angin kenceng sebelumnya gitu loh. cerah banget sumpah bang. Pada saat itu pendakian cerah, nggak hujan nggak apa, pokoknya cerah banget. Udah tuh angin kenceng, cuman ini kita kayak lagi di kedap udara kayak ruangan ini bang. Jadi bener gue nggak dengar suara angin. Tapi gue liat pohon gerak, baju gue gerak, gue berasa angin keterpak ke tubuh gue gitu. Ini kenapa nih gue bilang, kok aneh ini gitu. Gue juga udah mulai main center tuh udah nggak bener gitu. Kayaknya gue ada kayak ada sesuatu ya di kiri kanan gue, cuman gue nggak bisa masin mereka siapa gitu kan. Dari situ gue sempat teriak sama Mas Eko, Mas golok mana? Aduh nggak kebawa dia bilang gitu. Nah sebelumnya emang pas di rumah Eko tuh gue bilang sama Eko, Mas golok jangan sampai lupa dibawa, takutnya kita nemuin hutan rimbun nih. Nah emang posisinya jalur yang gue tapaki bertiga itu udah ketutup bang, yang di hutan duri itu udah ketutup. Yaudah karena memang golok nggak ada, jadi gue ya fokus aja, dan ini gue di track nih, fokus aja. Gue ngomong sama anak-anak, hati-hati ya kanan jurang, hati-hati kanan jurang. Dan gue juga lebih hati-hati karena memang gue yang menentukan arahnya gitu loh. Udah itu dari situ kita jalan terus sampai di mana gue nemuin jalur yang bercabang. Ada cabangan 3 di sana seingat gue. Dan gue flashback lagi 2 minggu sebelumnya, Gunung Gelis itu kalau sudah masuk ke jalur Bukit Jarian itu cuman ada 1 jalur. Nah yang gue bikin aneh ini, gue ketemu 3 jalur. Gue sempat ngomong sama Mas Eko, Mas ini kita pakai jalur yang mana ya? Eko diem tuh, mana ya om? Gitu. Akhirnya gue coba orientasi medan lagi, gue coba mengingat lagi 2 minggu sebelumnya, gue flashback lagi, patokan gue apa ya? Oh iya, pohon tumbang gue bilang. Akhirnya gue coba cari, dan gue ketemu nih pohon tumbang nih. Gue bilang sama Mas Eko, Mas, pohon tumbang. Oh iya om, berarti kita ke kanan. Yaudah. Nah, gue ngeliatin itu pohon tumbang, gue lurus lagi ke depan. Nah, gue ngeliat ada di sebelah kiri gue ngeliat kayak senter-senter pendaki. Itu sekitaran pendaki itu sekitaran 3-5 orangan. Karena gue lihat agak banyak sih memang. Agak banyak. Tapi nggak tahu kenapa kok gue nggak mau nungguin mereka gitu loh. Karena mungkin di otak gue gini bang.
gue udah nemuin jalurnya, ya udah sih, ntar juga ketemu di track gitu kan. Kan biasanya pendakian kayak gitu ya kan. Ya udah, akhirnya gue lanjutin jalan nih. Nah dari situ kita melipir ke kanan terus. Kok bilang sama gue, Om, kayaknya 5 pendaki tadi ngikutin kita deh dari belakang. Oh yaudah bagus dong, dalam hati gue, yaudah bagus dong, udah jalan lagi. Nah, sampai di mana gue nemuin sebuah plang, ada di sebelah kiri gue, kayak ada bacaan dari Perhutani, cuman gue agak lupa apa isi tulisannya, gue agak lupa. Dari situ nemuin sebuah plang, gue agak mikir lagi, gue agak flashback lagi, gue kayak 2 minggu yang lalu gue nggak menemuin plang ini gitu. Dan gue tanya sama Eko, Mas, ini jalurnya bener nggak sih? Bener Om, emang ini jalurnya. Yaudah, akhirnya lanjutin lagi perjalanan. Eko ngomong lagi, pendaki yang tadi ngikutin kita nih. Iya, udah gitu gue denger satu teriakan, woi. Gue penasaran, akhirnya gue tengok, gue balik badan, dan gue nggak ngeliat apa-apa bang. Gue nggak ngeliat jejak tuh pendaki, gue nggak ngeliat center mereka lagi, karena jalurnya gue bilang nggak terlalu jauh. Dari pas gue masuk ke arah kanan itu gue nggak terlalu jauh. Tapi yang anehnya kok gue nggak lihat itu pendaki lagi. Mikir gue dari pohon tumbang itu mereka ngebreak kali. Pikir gue gitu kan, pikir positif gue. Akhirnya gue lanjutin lagi perjalanan. Nah, lagi-lagi keanehan terjadi, jalur yang harusnya terus menanjak ini turun bang. 2 minggu sebelumnya yang gue tahu dari pohon tumbang itu gue nemuin treknya udah nggak ada turun-turunnya, udah jalur batu gue nemuin. Nah ini gue nggak nemuin jalur batu tapi jalur yang terus turun ke bawah gitu. Dari situ gue nggak nanya dulu sama Eko, gue bahasin, tapi masih kelihatan jalur bang. Jalurnya terlihat jelas setapak gitu kan, jalur setapak pendaki. Nah dari sana gue baru ngeliat nih jalur batu gitu, jalur batu. Nah gue sempat teriak sama anak-anak, wih ini bener nih jalurnya, yuk semangat. Gue kencangin keril, gue angkat gitu kan, jalan tuh, tek. Nggak sampai 2 menit, gue down lagi, jalurnya turun lagi ke bawah. Dari situ, gue bilang sama Eko, Mas, ini jalurnya bener nggak sih? Bener Om, ini jalurnya, kan udah nemuin jalur batu, dia bilang gitu kan. Yaudah deh, akhirnya kita lanjutin lagi perjalanan. Nah, dari jalur yang menurun itu, gue nemuin jalur datar. Ini asli, ini udah nggak logik sih. Masanya 2 minggu sebelumnya ini bukan jalur yang gue lewatin gitu loh bang. Dari situ di sebelah kiri, jadi sebelah kiri gue kayak hutan rimbun, di sebelah kanan gue jurang bang. Di sebelah kiri tuh gue lihat kayak ada bentukannya gimana ya, kayak ada sebuah bayangan, posisinya bayangannya warna hitam, bentukannya cowok, sepintas doang sih bang, terus hilang di balik pepohonan. Jadi tuh si Felisa sempat ngoceh sama gue, protes lah kasarnya, protes, lo mainin senter yang bener dong. Gue agak kegok nih soalnya headlamp gue lampunya redup, kalau kan terang. Iya sorry gue bilang gitu. Tapi dalam hati gue kaget bang, sebenarnya gue kaget itu apaan gitu. Nah dari situ suasananya masih sama, anginnya masih kenceng, cuman gue nggak bisa denger suara angin sama sekali. Kalau memang lo pernah naik gunung dan pernah ke hutan pinus, kalau hutan pinus ke bawah terasa angin kenceng tuh kayak suara hujan. Ya berisik. Banget, ya kan, banget. Dan ini hening bang, nggak ada suara sama sekali. Gue lanjutin lagi perjalanan, dan gue temuin lagi bayangan yang tadi, sama persis, cuman posisinya ini bayangan lebih berani. Jadi dia nabrak gue bang. Gue sempet Jadi yang tadi cuman zet
hilang di atas, hilang di pohon itu, ini tiba-tiba tahu langsung ke gue. Gue sempat berhenti tuh. Dan mungkin anak-anak ngerasain gue kayak ngeliat sesuatu, cuman baik lagi mereka nggak mau menanyakan dan gue nggak cerita apa-apa gitu. Karena memang Felisa gue sering muncak sama dia dan Mas Eko juga sering muncak sama gue dari gue zaman gue SMP gitu kan. Jadi mereka udah paham apa yang dirasain, ya tolong dijaga rapat-rapat jangan sampai mengganggu mental kawan-kawan pada saat pendakian. Itu sih sampai gue bawa sampai detik ini, sampai sekarang gitu lah gue bawa. Dan gue nggak cerita, tapi itu bener-bener nih bayangan yang tadi itu tembus ke gue. Dan gue nggak ngerti harusnya dia masuk ke badan gue atau enggak. Gue juga nggak ngerti. Oke, lanjutin lagi perjalanan tuh. Nah, yang tadinya gue lihat itu di sebelah kiri, sekarang ini sih yang gue bikin gue putusin untuk tidak melanjutkan lagi perjalanan di jalur ini, Bang. Jadi gue lihat di sebelah kanan gue kan posisinya jurang tuh. Kita awalnya kabut, tiba-tiba dia kayak membentuk sesuatu, lebih tepatnya sih kayak kain gitu sih, lebih tepatnya kayak kain. Gue tetap jalan, gue jabarin aja, gue tetap jalan di jalur ini. Jurang ada sebelah sini. Itu jaraknya gue semakin dekat sama yang gue lihat tadi kabut nih, Bang. Jarak semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Dan semakin dekat gue mendekati sosok itu, gue malah melihat kayak rambut. Jadi gue lihat rambut tuh ke depan, terus ke belakang. Kenapa gue bilang di belakangnya agak lebat? Karena gue bisa tembus apa yang gue lihat. Jadi ini kain, tapi gue bisa lihat di balik kain itu ada apa gitu loh. Dia benar tembus, Bang, tembus. Akhirnya semakin mendekat, posisinya persis ada di sekitaran jarak 1 sampai 1,5 meter tuh. Dari gua berjalan itu, gue lihat raut wajahnya, mukanya putih, hancur, Bang. Dan dia natap gua. Dan gue nggak tahu dia natap gue doang atau sama ke dua kawan gue ini. Kalau gue bisa jabarkan lagi, dia tuh marah sama gue. Dari sorotan matanya tuh marah sama gue. Lebih kasarannya kayak sosok kuntilanak sih, Bang. Cuman ini gede banget. Bukan ukuran orang normal. Bukan. Dan bukan kuntilanak yang seperti di film-film gitu. Ini gede banget, Bang. Gede banget, sumpah gede banget. Dan apa ya, gue bilang, gue kayak orang bego sih, gue bilang. Gue takut, tapi gue rasa penasaran gue gede juga. Kan sebelah kanan gue jurang. Gue mau lihat, ini orang terbang, ini sosok ini terbang atau menyentuh tanah gitu loh. Akhirnya senter gue alihin ke sebelah kanan. Dan karena memang itu jurang, jadi tuh kainnya ngejuntai terus ke bawah sampai hilang di kegelapan. Jadi bisa lo bayangin setinggi apa. Asli tinggi banget. Ini gue dengkul gue udah gemeter, Bang. Gue udah gemeter dan gue bawa keril dengan berat 7,5 liter. Udah berat keril, mental gue udah diganggu sih, sumpah. Mental gue udah diganggu. Dan sebelumnya gue nemuin sosok itu, gue sempat ngomong sama Eko, Mas ini jalurnya atau bukan? Dia bilang ya ini jalurnya. Jadi gue bisa ambil kesimpulan, gue harus mempercayai omongan Eko. Dan Eko menyatakan ini adalah jalur yang benar, padahal ini bukan jalur kita. Dari situ, ini sosok yang tadi gue lihat, gue coba ngelewatin dan gue coba benar-benar nggak terjadi apa-apa, karena gue pikirnya kayak cuman gue yang ngeliat. Kalau dua temen gue ngeliat, pasti ada sesuatu yang entah teriak kah atau apakah, pasti ada.
Tapi ini nggak terjadi, mereka berdua nggak ngomong apa-apa, nggak nyolek gue, nggak ngasih kode ke gue apa gitu. Yaudah akhirnya gue jalan lagi, gue ngelewatin itu sosok itu, gue nggak berani nengok juga. Udah sekitaran 5 meter dari pas gue liat sosok itu, jalur kita keputus nih. Gue sempet angkat tangan, stop, break, gue bilang gitu. Kenapa om? Jalur keputus mas. Emang di depan nggak ada jalur lagi, kata Mas Eko gitu kan. Yaudah, lo berdua tunggu sini, gue coba lihat ke depan nih. Yaudah, karena memang ini tugas gue gitu kan. Dan akhirnya gue lewatin bongkahan itu aliran air sekitaran sampai 1-2 meter lebarnya. Gue naik lagi ke jalur, gue coba jalan ke depan. Sekitar 5 meter, gue gak ngerti hitungannya berapa, 5-7 meteran tuh. Di depan gue lihat jalurnya semakin sempit. Dan ini sih sebenarnya gue agak dilema nih. Tapi ya baik lagi dengan yang apa yang gue dapetin selama gue pendakian itu, apabila kita tidak di jalur yang benar, jangan diterusin. Yaudah akhirnya gue putusin gue sendiri, gue balik lagi untuk ke tempat Mas Eko sama Felisa tunggu. Nah dari situ gue balik nih ke mereka. Gimana om? Kata Mas Eko. Nggak ada jalur di depan, jalurnya makin ketutup, gue bilang gitu. Yaudah coba kita hitung estimasi waktu aja deh. Sampai di titik ini dari Pohon Tumbang itu kira-kira berapa jam? Perasaan gue sih lama. Cuman Eko meyakinkan itu sekitaran 1 jam, dia bilang. Adalah sekitar 1 jam om, dia bilang gitu. 1 jam. Gini aja deh, kalau menurut gue kita mendingan balik lagi aja ke Pohon Tumbang. Karena ini bukan jalur kita om, mas gue bilang gitu, ini bukan jalur kita. Yaudah, kita nggak banyak debat dan Eko menyetujui apa yang gue saranin gitu kan. Yaudah yuk, akhirnya kita putar balik. Nah lagi-lagi apa yang gue takutin, gue melihat lagi apa yang tadi gue lihat gitu loh bang. Akhirnya kita coba jalan, baru banget ngelangkah, gue ngelihat lagi kayak, ini mah kayak sosok kayak anak babi sih. Cuman pas gue center lebih jelas, itu cuman pohon-pohon kecil yang ada di bawah gitu. Tapi gue sempat lihat pergerakannya, gitu. Apaan? Oh ternyata cuma pohon-pohon doang. Ya gue mikir lagi nih halusinasi gue aja. Nggak lama dari situ kita jalan terus jalan, dan yang sosok tadi yang gue bilang yang kita sebut aja kuntilanak itu udah nggak ada. Makin jalan lagi ke depan, sosok yang tadi bayangan di sebelah kiri sekarang pindah sebelah kanan itu sekarang udah nggak ada. Dan yang bikin gue aneh itu di sepanjang perjalanan gue mengarah ke Pohon Tumbang, gue nabrak sarang laba-laba. Berarti itu jalur belum dilewati sama orang lain. Dan sama lo juga. Iya persis. Dan merinding gue. Itu sepanjang trek perjalanan. Dan yang bikin gue aneh, kalau kata Mas Eko, estimasi kita dari Pohon Tumbang ke titik tadi yang jalur kepotong sekitar 1 jam, nggak sampai setengah jam. Mas Eko ngomong, om itu Pohon Tumbang. Secepat itu gue jalan. Dan sepanjang trek itu gue nabrak sarang laba-laba. Nggak logika banget, gue habis masuk jalur situ nggak nabrak sarang laba-laba, dan gue keluar, gue nabrak sarang laba-laba. Secepat apa binatang itu membuat sebuah sarang gitu loh. Dan itu sepanjang trek perjalanan. Itu gokil sih gue bilang. Nah dari situ gue sampai di Pohon Tumbang lagi, di pertengahan Pohon Tumbang gue minta break dulu, bilang gitu. Oke, kita ngerokok. Nah
yang tadi jalur yang gue masuk gue abain dulu, gue coba orientasi medan lagi tentang gue pengalaman gue di survival. Dan memang jalur terlihat jelas mengarah ke atas. Akhirnya gue jalan nih bang, lu tunggu sini ya, berdua ya, gue coba jalan ke atas. Gue takutnya lagi gue dikelabui lagi nih bang, gue takutnya dimainin lagi. Ya gue coba jalan ke atas dan benar gue nemuin jalan trek batu ke atas, terus gue senter. Anjir ini jalurnya. Gue jalan dulu udah lumayan jauh tuh. Gue teriak sama yang di bawah, Om, Vel, naik. Jalurnya ketemu, gue bilang gitu. Oh iya, tunggu. Yaudah nih, akhirnya gue nunggu mereka. Gue sempet ngoceh sih dalam hati. Anjir, ini kenapa jalur tadi nggak kelihatan ya gitu. Gue sebenarnya bang kalau ada di posisi kayak gitu gue takut. Cuman gue agak mengutuk keadaan aja sih. Gue di sana gue nggak berbuat apa-apa lo. Kok lo bikin gue kayak gini gitu lo. Gue agak kesel aja gitu. Karena derajat kita kan lebih tinggi ketimbang mereka gitu kan. Gue lebih ke arah sana aja sih. Karena gue tahu sedikit tentang agama gitu loh ya kan. Dari situ Mas Eko sama Felisa samperin gue. Akhirnya kita trek batu nih, mulai nanjak ke atas. Nah itu udah gak dikasih jedah lagi tuh sampai sana. Nah dari trek batu itu kita nemuin trek akar, udah mulai manjat-manjat kayak di Gunung Salak gitu loh bang. Di Gunung Salak mulai manjat-manjat gitu. Nah pas pada saat di pertengahan trek akar, Felisa nyeletuk lagi nih sama gue. Kita udah dikit lagi sampai puncak ya. Kok gue denger banyak suara orang ya? Nah, yang gue tahu memang dan memang gue tahu banget Felisa kayak gimana. Ini Felisa memang matanya kurang, tapi pendengarannya agak-agak sensitif tentang hal-hal yang seperti itu. Jadi gue agak bohongin dia nih. Iya kok dikit lagi puncak, jadi wajar aja lo kalau dengar suara orang gitu loh. Oh udah dekat lagi, ya udah dekat lagi, yaudah deh, nah, kita lanjut lagi perjalanan. Baru sampai kita mau ke pelipiran arah ke puncak, Mas Eko minta break. Nah, minta break di situ. Nah Felisa mau jalan lagi nih depanan nih. Gerah, aku mau jalan depanan nih bilang gitu. Nah sebelumnya pada saat gue posisi ada di pohon duri, dia sempat ngomong sama gue agak nyeletuk gini. Awas lo ya sampai gue bawa nyasar. Kalau lo sampai bawa nyasar, gue tampol lo di atas, dia bilang gitu. Ini emang orang teman gue pendaki ini bacotnya kagak pakai tatakan gitu ya. Jadi minggir ah, gue mau jalan depanan, gue sampai didodok pakai sikut, bek kayak gitu. Dong, Vel lo ya ngadi-ngadi gitu kan. Ya akhirnya jalan depanan, dari sini tinggal lurus doang kan. Iya, lo kayak ke atas, cuman jangan terlalu jauh juga ya biar gue bisa fokus ke lo juga. Udah. Nah dari situ Eko udah agak pulih, udah habis minum, yuk lanjut lagi. Jalan lagi itu perjalanan. Nah sampai di mana kita nemuin punggungan, gue sebutnya sebuah punggungan karena nantinya itu bakal landai gitu kan. Punggungan, Feli tiba-tiba matung nih bang, diem. Begitu neriak sama gue, kakek. Nah kenapa Feli teriak kakek? Gue di tongkrongan dipanggilnya kakek bang. Di tongkrongan panggilnya kakek. Gue nggak mikir panjang lagi, Eko pun gue tinggal, gue bawa tas keril itu, gue anjat tuh jalur akar, pop, gue tangkap tangannya, tep, lu kenapa? Gue bilang gitu kan, dia nunjuk, itu apaan? Jadi di puncak Gunung Gulis itu ada sebuah makam, gue bilang sama Feli, gak apa-apa, itu petilasan, Bismillah aja. Ucapin salam gue bilang gitu kan. Ya. Sambil gue gandeng, Mas Eko juga udah mulai naik. Ya. Assalamualaikum, gue jawab gitu kan, dia jalan. Tetap gue gandeng nih, gue jalan depan. Tetap gue gandeng, kita agak melipir ke kiri. Sampai lagi tadi patok Gunung Gulis. Cuman, ya benar tadi yang gue takutin. Banyak banget pendaki di sana bang. Jadi itu di atas Gunung Gulis tuh banyak banget tenda-tenda pada udah berdiri gitu ya kan. Mereka pada nyanyi-nyanyiin segala macem.
Akhirnya gue coba cari space untuk mendirikan tenda kan waktu itu. Udah, gue cari view yang bagus, ternyata view yang bagus pun ya udah terpakai sama pendaki-pendaki lain. Mau tidak mau ada space sisa sekitaran 4 tenda gitu kan. Akhirnya gue coba diriin tenda di situ, dibantu sama pendaki-pendaki lain. Pada saat diriin tenda angin kenceng nih bang, angin kenceng. Itu alhamdulillahnya tenda 1 diri, tenda 2 diri. Oke. Dari situ gue sampai di puncak Gunung Gulis itu sekitaran jam 9 malam. Padahal kalau normalnya itu paling sekitar 2 jam sampai sih. Kita berangkat jam 4, harusnya ya maghrib udah sampai. Jam 7-an sih udah sampai sih harusnya. Jam 7 jam 8 udah sampai. Itu juga udah ngaret banget. Ini gue sampai jam 9:30 baru sampai di, dan baru ngedirin tenda waktu itu. Dan dari situ karena anginnya kenceng, gue coba tanya sama Mas Eko kan peralatan dia pegang. Mas, flashlight mana? Aduh, flashlight nggak bawa, ada hamuk. Yaudah deh, hamuk sini mana keluarin. Akhirnya hamuk gue bentangin nih, gue ikat buat ngalang angin kan, posisinya buat ngalang angin. Udah dari situ nggak lama Eko bikin air, hamuk terbang nih bang, terbang. Gue spontan ngejar, gue tangkep, diterakin sama Eko, Om jurang. Gue 1 langkah lagi selesai gue bener-bener diriin tenda itu. Gue nggak sempet orientasi medan pada saat itu, fatal sih. Ini gue buat pribadi sampai sekarang pun gue masih kalau buat diriin tenda gue coba lihat sekitar gue dulu sih sebelum gue mendirikan apa-apa. Sebelum gue mendirikan tenda maksud gue sempat minta maaf sama Eko, maaf mas, iya, gue ceroboh, maaf ya. Iya udah om, baik lagi itu selangkah lagi selesai gue bilang. Udah akhirnya gue coba ikat lagi tuh hamuk lebih kencang. Udah kopi siap, kita bikin kopi, udah kita ngerokok, nunggu nih kloter kedua. Dan alhamdulillahnya di Gunung Gulis itu kalau pakai kartu yang mumpuni, ada sinyal sih bang, ada sinyal di atas. Nah kartu Eko nih mumpuni nih, ada sinyal di atas. Coba kabar nih sama tim, sama kloter kedua. Dapat kabar dia bilangnya baru mau berangkat. Ngaretnya banget ya nih, gue bilang ngaretnya banget. Dia bilang kan habis maghrib tuh. Nggak taunya dia baru berangkat itu, baru dari tempatnya rumahnya Om Kewon. Baru berangkat jam setengah 10 malam. Deh, kita nunggu kan paling sekitaran sampai jam 12-an lah. Kita sampai, pikir gue gitu kan, saya 12-an. Kita tiduran, Felisa masuk dulu nih ke tenda yang depan. Nah gue sama Mas Eko nih, karena anginnya kenceng banget, aku bilang sama gue, Om, lo temenin Felisa aja di tenda yang itu, gue nggak apa-apa sendiri. Gak apa-apa nih mas, dia nggak apa-apa. Yaudah, akhirnya gue temenin Felisa nih. Ya. Gue senggol Felisa, Fel tidur lu. Kagak, nggak usah tidur gue. Yaudah. Kayaknya gue baru banget tiduran, masuk ke sleeping bag gitu, gue ngerasa aus, akhirnya gue bangun dong, gue minum, nah, handphone gue bunyi nih, ring, WA masuk nih, gue bilang tumben ada sinyal gitu kan, gue coba cek, nggak tahu jam berapa, gue jam 3 pagi, gue perasaan gue kayak mau tidur, pas gue ngerasa aus, gue bangun. Gue tuh di jam 3 pagi dan keadaan tuh sunyi, nggak kedengeran suara orang. Akhirnya gue buka WA, nggak tahu WA dari Teh Krisna. Dia cuma ngabarin, Bang Lukas, gue udah nyampe di patok Gunung Gulis nih. Akhirnya gue buru-buru dong, gue bahas mumpung ada sinyal. Teh, tunggu situ aja, gue susulin nih. Oke siap, dia bilang gitu. Ya udah nih. Akhirnya gue bangunin Felisa, Fel, gue susulin anak-anak. Yaudah, jangan jauh-jauh lu, ntar nyasar lagi. Diem lo ngomong jangan sembarangan, gue bilang gitu. Iya. Jadi gue pakai sepatu, baru pakai sebelah kanan, mau pakai sebelah kiri. Lewat nih 3 orang pendaki nih, nggak tahu mereka. Om Kewon,
Kang Dian sama Teh Krisna. Gue panggil dong, woi sini. Waktu dia udah kita salam-salaman, peluk-pelukan. Dari situ gue bikinin nih mereka kopi. Kompor satu lagi bikinin buat makan mereka, mie sama nasi gitu kan. Udah dari situ posisinya gue ada di tenda satu, yang lain ada di tenda 2. Jadi di tenda satu itu cuma ada gue sama Felisa tuh. Yang lain pada di depan sama di tenda yang kedua. Nah di depan gue nggak tahu kenapa gue dipaksa kayak suruh ngeliatin Teh Krisna. Nah Teh Krisna ini adalah seorang indigo asal dari Bandung. Gue nggak tahu kenapa kok energinya kuat banget gue untuk melihat dia gitu kan. Udah gitu dia sempat ngomong sama gue, dari suaranya manggil nama gue, Bang. Lukas. Anjing gue berani, Bang. Jadi gue tahu banget ini suara siapa. Jadi gini, Bang, gue sempat punya kawan makhluk astral pada saat gue duduk di bangku kelas 2 SMP. Namanya Mirna. Dan di saat gue menjelang kenaikan kelas mau ke kelas 3 itu, Mirna sempat pamit sama gue karena dia bilang saya udah nemuin tempat yang baru gitu. Nah suara yang keluar dari Teh Krisna ini adalah suara kawan makhluk astral gue kecil dulu. Akhirnya gue lihat Teh Krisna dari ujung kaki sampai ke kepala kayak bulat gini, senyum. Dan senyumnya dia banget, senyum dia. Gue cuman dalam hati, Mir, udah. Dari situ, dari gue habis ngomong kayak gitu dalam hati, itu Teh Krisna itu biasa aja. Nah itu ngobrol lagi dan juga dia nggak seperti terjadi apa-apa gitu loh. Nah pada saat gue udah bikinin mereka kopi sama teh sama susu, dari situ gue bikin makanan kan, lagi-lagi, Bang. Tapi ini adanya persis di telinga gue. Dia bilang ada yang mau gue omongin sama lo. Tapi kalau gue bisa jabarin, kawan gue ini nggak pernah ngomong lo gue sama gue, jadi ngomongnya aku kamu, jadi baku banget. Kalau bisa gue jabarin lebih detail lagi, dia meninggal udah sebelum negara kita berkembang, dan dia meninggalnya itu bunuh diri, Bang. Kenapa bunuh diri? Karena menurut kesaksian dari kawan gue ini, dia nggak boleh bergaul sama teman sebayanya pada saat itu, dan dia dipasung sama keluarganya. Kenapa Teh Krisna duduknya bersimpuh gini? Karena Mirna kakinya udah lumpuh, jadi dia nggak bisa jalan. Dia nggak bisa jalan. Malam itu berarti Mirna yang ada di Teh Krisna. Persis. Karena pertama suara, kedua senyumnya. Dan gue bisa komunikasi sama dia, cuman sama dia. Makhluk lain gue nggak bisa komunikasi. Sampai saat ini pun, gue menceritakan ini pun, tadi kita sempat agak ngebreak ya karena dia nyawel gue. Nah, dari situ gue bilang sama Mirna gini dalam hati gue, nanti aja ya setelah turun dari sini. Karena gue mikirnya kalau seandainya gue iniin ke dia, gue takutnya nanti suasananya akan berbeda gitu loh. Udah, singkat cerita kita makan-makan, dan gue nggak tidur lagi, gue begadang di situ. Karena gue pikirnya gue baru tidur tiba-tiba jam 3, berarti kan gue udah tidur pulas dan sekitar 3 jam lebih kan. Jadi gue nggak tidur lagi. Gue di situ ada Eko, ada Kang Dian, tuh kita begadang tuh bertiga-tigaan, bikin makanan, kita bikin makanan buat pagi.
sekitar jam 5:30 gue bangunin anak-anak, lu pada mau lihat matahari nggak? Gue bilang gitu kan. Enggak ah, udah nggak penting gitu-gituan. Jadi gue orang tuh kalau muncak ya muncak aja bang, nggak penting summit, nggak penting apa, yang penting nge-camp, makan, pulang gitu loh. Tidur nyenyak. Iya, itu lebih tepatnya sih kayak gitu-gitu. Yaudah akhirnya kita nggak nikmatin pemandangan itu karena memang agak jauh juga dari tempat camp kita. Harus jalan lagi. Harus jalan lagi, ya agak lumayan juga sih. Dan gue mikirnya penuh pasti kayak gitu ya kan, dia bete juga. Akhirnya udah kita nggak usah ikut summit kayak gitu deh. Udah kita makanan selesai, kita makan bareng-bareng. Akhirnya acara bersih-bersih gunung dimulai sekitaran jam 8 pagi. Ada tuh beberapa kelompok tuh yang nyamperin ke tenda gue gitu. Bang ada sampah. Wah ada. Yang itu ya, ambil yang itu aja, yang ini jangan. Emang sampah kan banyak tuh di sama-sama kita orang. Emang sengaja kelar kita mau ngecamp baru kita pungutin gitu. Yaudah. Karena memang kenapa yang sampah ini jangan dibawa, karena gue untuk membiasakan membawa sampah gitu kan. Ya, sampah yang masih tanggung jawab lo ya. Iya benar. Jangan gara-gara ada acara bersih-bersih lu nggak mau bawa sampah. Kan sama aja lu mau motorin gunung juga. Mau terima bersih, nggak usah naik gunung. Nyusahin doang. Iya. Yaudah. Peserta lagi datang, udah dibawa sama yang lain gitu loh. Yaudah tuh sampai di mana gue sepakatin sama anak-anak. Habis johor, kita trek turun nih. Ya, singkat cerita johor nih. Kita packing ulang. Teh Krisna ngomong sama gue, bang, gue mau bawa tas lo dong, mau jajalin. Jangan teh, berat, gue bilang gitu kan. Oh, perabotan lenong ada di gue semua soalnya malah di tasnya Eko gitu kan. Tas Felicia mah udah enteng deh. Jangan teh, berat. Nggak apa-apa, gue mau cobain. Akhirnya dibawa. Dalam hati gue mah, yes. Gitu, dalam hati gue yes. Nah dari gue bilang sama anak gini, dari sini kita foto-foto di patok, kita foto-foto di plang. Habis di plang kita melipir ke ini dulu ya, ke petilasan. Kita bacain doa dulu. Oh siap bang. Ya udah. Akhirnya dari situ kita foto-foto di plang. Nanti coba gue kasih dokumentasinya. Dan gue foto-foto dan gue masuk ke petilasan. Jadi di petilasan itu ada dua petilasan yang ada di ujung gua nggak sambangin. Jadi gua petilasan yang dekat jalur trek aja. Ada kayak jeruji besi yang tertutup kain putih. Di depan jeruji besi itu ada makam sekitaran 1, 2, 3 sampai 4 makam deh, agak lupa. Kayaknya sih 3 makam tuh. Lumayan ya, nggak 1 ya? Iya. Jadi yang di pagerin cuma 1. Yang pagerin cuma 1, sisanya di biasa aja gitu, yang biasa aja. Cuman tersusun rapi. Nah, karena memang baik lagi rasa penasaran gue lebih besar dari rasa takut. Jadi ada celah kain yang terbuka nih. Kayak gue ngintip gitu, ada apaan sih gitu. Jadi di sana kayak ada batu nisan yang tertutup kain warna putih dan banyak taburan bunga. Oh berarti banyak penjara ya kesini ya gitu loh. Dari situ gue duduk jongkok, gue bacain Al-Fatihah di sana. Anak-anak juga gue lihat sih pada duduk aja gitu, cuman nggak ada yang bersuara sama sekali. Kebetulan memang yang doa di sana itu kebetulan cuman gue doang gitu. Akhirnya gue sana gue jongkok, udah selesai gue doain almarhum yang ada di sana. Udah, yuk balik lagi kita turun nih. Masuk kita dari jalur akar ke jalur batu nih. Nah di jalur batu gue nemuin banyak banget sampah. Jadi di gunung di atas bersih, di trek kotor. Jadi peserta itu nggak ngerti peserta atau pendaki yang lain ya. Jadi buang di trek bang sampahnya. Kenapa dibuang di trek ya sampai turun? Iya, kalau ketemu gue tabokin asli. Sumpah. Jadi akhirnya kan gue memang gue selalu bawa trash bag paling besar, ukuran L atau XL gitu. Nah kebetulan gue bawa yang L. Yaudah gue minta bantuan sama anak, yuk pungutin yuk. Mumpung kita arah trek turun nih sekalian. Dan akhirnya pungutin sama kita orang pungutin. Nah
Teh Krisna yang lenggang nggak bawa apa-apa, akhirnya dia yang mau bawa sampah itu. Sini bang, gua aja yang bawa, orang enteng kok, orang sama sampah, ya sama sampah Indomie, sama sampah gitu gitulah, plastik ringan, ringan gitu, enteng ya, akhirnya dibawa sama dia. Cuman emang gede bang jadinya. Kitanya harusnya cuma sebulatan kecil gitu, wow langsung gede gitu ya kan. Deh masuk jalur batu, dari situ gue inget kejadian semalam nih. Nah jadi ada satu pohon yang gue tandain pakai kayu, gue ikat pakai tali plastik. Nah tujuannya kenapa? Kalau ada suatu saat pendaki lagi yang lewati trek ini, lu jangan belok ke kanan. Dan lu tahu jalur yang ke kanan itu nggak ada. Jadi emang jalur satu-satunya cuma itu doang dan nggak ada jalur lain. Jalan cabang yang tadi, cabang persis yang semalam yang tadi gue cerita malam itu, yang cabang 3 itu nggak ada. Nggak ada cabangannya? Nggak ada. Berarti emang cuma satu jalur itu? Satu jalur itu doang. Dari situ Teh Krisna lari. Baut. Kenapa gue bilang gitu? Gue tepak Kang Dian. Kang, bini lu susulin. Dia akhirnya susulin sama Kang Dian. Nah kita berhenti di sebuah bongkahan batu nih. Bongkahan batunya keren loh. Jadi kayak bongkahan batu lebar, batu. Jadi kayak meja, terus ada batu. Jadi ada bangku-bangkunya gitu loh. Keren banget sumpah. Itu agak-agak datar, cuman emang nggak terlalu rata-rata banget gitu. Nah akhirnya kita nge-break bongkar kompor, kita bikin kopi sama susu sama energen tuh waktu itu. Jadi tempat nongkrong tuh tempat itu tuh. Iya persis. Sebelumnya kan gue nongkrongnya yang di pohon duri itu, yang hutan duri itu. Nah tapi kita akan melipir agak ke kanan. Nah di sebelah kanan dari batu itu adalah jalur sebenarnya jalur Jatiroke. Nah kita ke kiri Bukit Jarian gitu loh. Oh ini jalur Jatiroke sebelah kanan. Yaudah dari situ Teh Krisna sama Kang Dian balik nih. Dan setelah gue turun dari sana, gue coba cari tahu sejarahnya, apa itu Pecelasan, apa itu batu yang ada di sana. Nanti gue ceritain setelah akhir aja deh bang ya. Dan dari situ habis ngopi-ngopi selesai, yuk balik. Nah balik. Sekitar asar deh kalau nggak salah asar, kita sampai nih di tempatnya Om Kewon. Kita minum-minum, selesai nyelek lagi. Baik yuk, Mas Eko, gue mau tidur, dia bilang gitu kan. Yaudah deh. Akhirnya gue bilang Mas Eko, Mas, kali saya mau istirahat. Jadi akhirnya kita ke tempatnya Mas Eko. Dan alhamdulillahnya sampai di tempatnya Mas Eko itu sekitaran jam 4 sampai jam 5 sore bang. Dan alhamdulillahnya kita udah nggak terjadi apa-apa lagi pada saat proses turun dari puncak menuju kaki Gunung Gelis. Dan cerita ini selesai bang. Aman tuh? Aman. Perjalanan pulangnya? Aman. Dan semua gangguan-gangguan pas perjalanan naik itu semuanya hilang tuh ya? Hilang, udah gak ada apa-apa. Dan berarti jalur di tempat lo nyasar ini emang sebenarnya nggak ada? Gak ada. Sama sekali nggak ada. Kan malam itu gue bilang ada 3 jalur nih. Ada 3 jalur yang bercabang. Akhirnya kita milih, emang jalur patokan gue kan emang yang Pohon Tumbang gitu kan. Jadi ya gue ngikutin jalur yang itu. Memang itu jalurnya kok. Secara nyata ya, itu jalur. Di saat lo kebingungan itu pohon tumbang dan itu emang jelas jalur. Iya. Dan emang ada jalur lagi. Sebenarnya kalau memang mau diruntun kloter kedua, ceritanya lebih ekstrim lagi sih. Soalnya kloter 2 nyampenya juga jam 3 pagi. Dan lo tahu, dia masuk ke jalur yang sama. Dia ketemu jalur yang sama? Iya. Dan dia nggak mutusin untuk balik lagi seperti apa yang gue putusin. Dia terabas. Lewat jalan putus tadi? Iya. Dia terabas jalur kiri yang gue lihat bayangan itu. Tapi agak jauh ke sana ya. Soalnya gue tanya, lo sempat nemuin jalur putus gak? Iya. Lurus? Iya lurus. Dan akhirnya jalur itu yang sempit gue bilang tadi, itu benar sempit tuh deh, ketutup rimbun, akhirnya dia motong ke kanan ke arah atas. Dan dia pakai map aneh, titik yang ditentuin koordinat dari Mas Eko sama titik yang ditentuin sama Kang Dian. Itu beda jauh banget.
pada saat diselusurin mapnya, tiba-tiba jalur yang tadi harusnya jalur pendakian itu cuman ngelompatin punggungan, itu jalur pendakian Jatiroke. Berarti jalur putus yang sebenarnya nggak ada ini tapi lo lewatin, ini itu sebelahan sama jalur Jatiroke. Jatiroke itu ada di sebelah punggungan. Iya, di balik punggungan. Iya. Berarti ini sebenarnya sejajar, cuman dihalangin sama satu punggungan. Iya. Dan itu sebenarnya lo pernah denger ini nggak sih? Jadi ada cerita pendaki lagi ke Gunung Gelis itu, cuman dia malah melencengnya ke gunung apa gitu. Gua agak lupa deh. Malah pindah gunung. Iya. Gara-gara lewat jalur yang tadi gue lewatin. berarti temen-temen lo yang kloter 2 ini lompatin punggungan, jadinya dia lewat jalur Jatiroke. Iya. Tapi setelah dia terabas ya. Setelah dia terabas. Iya. Gue juga sempat ada videonya juga, cuman di Facebook sih nggak bisa gue ambil. Ada kok, tapi lebih jelasnya di Facebook gue juga masih ada. Berarti jadinya dia bener-bener pindah jalur ke jalur Jatiroke yang tadinya dari jalur tempatnya Mas Eko itu ya. Setelah terabas, tiba-tiba yang dilihat mapnya tuh masih jauh, tiba-tiba pas ngelewatin punggungan itu jalur Jatiroke. Dan akhirnya dia ngelanjutin via Jatiroke. Iya, dan sampai ketemu puncak. petilasan yang gue bilang petilasan yang pertama yang kuno. Kan gue kan petilasan yang baru. Nanti petilasan yang kuno. Nah, nembusnya situ. Nembusnya dari situ. Aneh memang aneh. Sebenarnya kalau memang gue kasarannya karena memang ini trek malam terus gue salah memilih jalur yang mana gitu. Iya, harusnya pas lo turun itu jalur itu pun ketemu. Iya. Dan yang gue bilang tadi batu, gue cari silsilanya. Batu itu silsilanya adalah pada zaman itu tempat penyebaran agama-agama Islam di daerah Sumedang. Titik temunya adalah di Gunung Gelis, di batu tersebut. Makanya ada kayak sebuah meja, terus batu-batu seperti bangku tertata. Karena itu tempat bertemunya. Iya, berkumpulnya untuk penyebaran agama. Ulama-ulama berarti situ. Iya, persis. Cuman gue nggak tahu pastinya. Cuman gue tanya nih setelah, gue kan cuman kalau gue nih, kenapa gue suka-suka gunung-gunung yang kayak gitu-gitu loh? Karena gue pengen naik gunung, cuman gue pengen tahu sejarahnya juga gitu. Dan kenapa ada petilasan dan segala macam. Dan Teh Krishna kenapa dia lari ke sana? Dia kayak ada yang ngebawa untuk lari ke sana. Ini kalau nggak ditangkap sama Kang Dian selesai, itu jurang sama dia. Akhirnya pas dia duduk di batu-batu yang tadi itu, dia si Teh Krishna ini ngelihat setengah badan manusia pakai, aduh kalau bahasa Sundanya apa ya, pokoknya dia kayak pakai mahkota gitu, kayak mahkota, tapi dari badan ke bawah itu tubuhnya ular dan sebesar gulungan kasur. Tapi gede banget segini. Kan kalau kasur ya kebayang lah kalau kasur digulung, kasur kapuk ya. Digulung kan gede banget. Ya gitu. Dan dia cuman ngeliatin pendaki-pendaki yang turun. Jadi pada saat posisi gue ada di batu-batu itu, tuh ada pendaki-pendaki dari atas yang turun tuh. Nah ini sosok ini cuman gini. Dan kalau lo baca sejarahnya lagi Gunung Gelis, ada Dewi Ular namanya. Kemungkinan apa yang dilihat Teh Krishna, beliau. Dan itu udah bukan rahasia di Gunung Gelis tuh ya? Karena udah bukan rahasia lagi. Ini sebelum gue ceritain podcast ini pun di channel sebelah, gue sempat di DM sama anaknya juru kunci dari Gunung Gelis. Iya. Dan gue diminta bukan pertanggungjawaban sih, maksudnya kesaksian lah.
apa yang Anda lihat tolong diceritakan ke kita, karena katanya semenjak kejadian gue ini tuh Gunung Gulis jadi ya agak rame sih. Lebih rame. Awalnya si anak juru kunci ini awalnya bete sama gue. Gara-gara lo nih Gunung Gulis bakal sepi nih pengunjung. Karena lo ceritain cerita yang begini, aneh-aneh lah gitu. Aneh gitu. Kan gue menceritakan apa yang gue alami gitu sebenarnya. Apa yang gue alami. Jadi ya udah yang gue alami di Gunung Gulis yang kayak gitu. Dia sih mikirnya lo pasti melakukan sesuatu atau membawa sesuatu. Kalau bisa ke arah sana, oke. Gue bukan membawa sesuatu. Ada kawan gue di situ. Mungkin gara-gara itu, mungkin juga gara-gara kesasar itu, gue ngejumpain makhluk-makhluk yang seperti itu karena gue sama kawan gue ini erat banget dan sampai saat ini pun masih berkomunikasi. Gitu bang. Setelah berapa? 20 tahun. 20 tahun tuh. Berarti temen astral lo yang ketemu di situ yang adanya di Teh Krishna, di saat dia menghilang 20 tahun lalu, berarti emang dia pindahnya ke Teh Krishna atau dia ke Gunung Gelis itu? Jadi kalau sekarang setelah gue selesai muncak dari Gunung Gelis, awalnya dia ada nemuin di sebuah tempat di daerah Jakarta, pokoknya di daerah Jakarta, sebuah tempat itu. Nah, dia kayak apa ya? Kayak disekap. Dia kayak disekap dan melayani seseorang. Kayak mungkin kalau kayak penglaris lah, ya, kayak dengar kayak dukun-dukun kayak gitu. Cuman sih gue nggak ke arah sana ya. Cuman kalau menurut dia, saya terjebak. Dia dipegang sama seseorang Dan nggak bisa kemana-mana. Dan pure gue nggak bisa komunikasi sama sekali. Nggak bisa komunikasi sama sekali selama 20 tahun. Nah di Gunung Gelis itu dia bisa nempel Teh Krishna karena Teh Krishna itu dia punya pegangan juga. Karena dia indigo tadi. Iya. Dan yang pegangan ini yang mancing. Si Mirna bukan mancing, bisa ngelepas si Mirna buat bisa keluar dari jeratan si orang ini. Berarti yang Teh Mirna ini, Teh Krishna ini yang narik temen lo itu biar bisa lepas dari itu. Iya. Selama 20 tahun dia. Iya. Karena di base camp di tempat yang Mas Eko nih, Teh Krishna bilang kayak ada sesuatu yang mau masuk dalam tubuh gua. Sempat ngomong, boleh masuk, tapi jangan sepenuhnya. Dan pada saat itu Teh Krishna full dikuasain. Iya full dikuasain. Sama si Mirna. Full dikuasain. Seperti di puncak itu, yang sampai sikapnya pun posisi duduk dan lain-lainnya itu ngikutin Mirna semuanya. Iya. Dan pas trek turun gua agak lupa di sini. Teh Krishna itu kayak jalannya cepet banget bang. Jadi Felicia di depan, Teh Krishna kan posisi di belakang. Cuman ini jalannya kok agak begitu tuh. Dia cepet banget. Yang videoin gue. Gue sempet kaget, Teh Krishna cepet banget. Nggak taunya itu bukan Teh Krishna, itu Mirna. Kenapa kayak gitu? Jadi Mirna ini ngerasa seneng, saya punya kaki loh. Saya punya kaki loh. Berarti walaupun Teh Krishna dikontrol sama Mirna, tapi sebenarnya nggak seluruhnya yang dilepasin ya, tapi Mirnanya bisa merasakan gue punya diri, gue punya kaki, gue punya utuh gitu. Iya, gue punya kaki loh. Kan selama berpuluh-puluh tahun gitu dipasang bang. Dan maaf gue nggak bisa ceritain lebih detail dia kenapa harus nyudahin hidupnya. Ya, karena gue perjanjian sama dia. Ya, kisah pahitnya dia sih. Iya. Dan gue memang perjanjian sama dia, gue nggak mau ceritain, cuman sampai di stuck. Gue mengakhiri hidupku karena gue capek.
Tahun-tahun dia dipasung dan lain-lain gitu ya. Iya. Dan gue tahu banget kenapa nggak boleh bergaul sama teman sebayanya. Kebayang gak sih bang di umur-umur yang kayak gitu kan, 17 tahun gitu kan, lagi seneng-senengnya main sama kawan-kawan terus nggak boleh bergaul. Gila sih. Kita aja yang gini aja kalau kita nggak bisa keluar kita kusut ya. Iya butuh keluar lah. Gila sih. Berarti sampai sekarang kalau bisa dibilang Mirnanya balik lagi ke lu. Balik ke gua. Balik lagi ke lu. Balik ke gua. Dan ya tapi lo bisa berinteraksinya sama Mirna doang ya yang malam-malam asal enggak. Cuman gue lebih semenjak Mirna ada, gue agak lebih sensitif sih ke arah sana. Cuman nggak bisa ngelihat yang bener-bener oh ini sini ada siapa atau enggak ya. Kalau buat komunikasi enggak, kalau buat lihat oke. Masih ya dari semenjak kejadian ini kan gue muncak terus. Ya di pendakian gue ya gue ngeliat sih ada lah. Oh tapi rata-rata lo melihat itu di saat lo lagi mendaki. Iya. Lagi di tempat jauh, tempat yang ya auranya berbeda ya. Iya. Malah lebih kental ke arah sana sebenarnya gue ogah. Sumpah sebenarnya ogah gue kayak gitu. Cuman ya itu ya yang gue alamin gitu loh. Kacau nih, salah satu pendakian yang kalau ya belum tentu ya orang bisa ketemu jalur hilang kayak gitu, belum tentu masalahnya orang bisa balik gitu kan. Dan belum tentu juga orang bisa berpikir lebih ke arah positif sih. Iya. Yang ada kalau memang otak udah dimainin, yang ada udah nggak bisa. Makanya setakut-takut apapun lu di alam, ya jangan sampai ketakutan lu nguasain diri lu. Itu udah gawat, fatal, sumpah fatal banget. Makanya gue kalau bisa ngasih saran sama kawan-kawan yang masih sering mendaki tuh, apabila terjadi seperti itu, ya baik lagi, mendakilah sama orang yang sudah berpengalaman. Jadi apabila lo kejadian kayak gitu, ada yang backup lo, ada yang ngamanin lo. Jadi mental lo terjaga. Mental sih yang utama. Iya benar. Kalau mental udah terguncang udah susah. Iya. Nggak bisa lo mikir apa-apa. Apalagi ketemu sama orang yang nggak bisa mengontrol situasi seperti itu ya. Iya. Kan banyak bang di pendakian yang mau capek sendiri, mau enak-enak sendiri ya itu ya, timbulkan emosi. Kalau lo mendaki sama yang udah berpengalaman, emosi lo bisa terjamin sih. Gitu sih. Iya benar. Nah buat teman-teman nih, masukan yang banyak banget dan bener banget buat lo terapin, apalagi kalau lo mau coba ngedaki atau lo sering ngedaki, mendakilah sama orang yang tepat ya. Ya, ketemu orang baru pasti, tapi harus ada orang yang tepat yang bisa saling menjaga ya. Iya, yang saling bisa backup. Saling bisa backup ya. Karena ya kita pun bisa tahu gimana sifat orang kalau kita lagi perjalanan. Persis. Iya, nggak cuma di gunung sih. Setiap perjalanan agak jauh juga sifat pasti keluar. Pasti keluar ya, karena capek yang ngontrol, emosi yang ngontrol semuanya ya. Bang Lukas, terima kasih banyak ya lo mau mampir bercerita pengalaman lo ini di Narasi Misteri. Siap Bang. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman, lo juga bisa ceritain ke Narasi Misteri, lo bisa DM ke Instagramnya Narasi Misteri atau email ke Narasi Misteri seperti yang ada di deskripsi. Dan jangan lupa follow akun TikTok Narasi Misteri karena di sana ada konten-konten yang berbeda dari YouTube dan Instagram. Kalau gitu Narasi Misteri pamit, karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin,